Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi tentunya di channel edukasi pembelajaran. Masih bersama di Edu Media, Edi Edukasi Media, media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Anak-anak, pernahkah kalian makan ikan bandeng? Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan sekarang masuk ke pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak dipersiapkan dulu alat tulisnya, sehingga nanti jika kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Tahukah kalian bahwa ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai jenis ikan ini. Beberapa waktu yang lalu, Edo liburan bersama keluarganya ke Sidoarjo. Dia membawa ikan bandeng asap untuk dibagikan ke teman-temannya di sekolah. Yuk kita simak cerita Edo dan teman-temannya mengenai ikan bandeng asap yang dibawakan olehnya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya sekitar ada 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah anak-anak, dari permasalahan yang Edo hadapi tersebut, mari kita bersama-sama membantu Edo untuk menyelesaikannya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Tentu saja Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo yang dibawanya. Kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Tentu saja sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Dan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapat bagian yang sama. Nah anak-anak, apa yang dilakukan Edo dengan teman-temannya tadi mengingatkan kita akan bentuk penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Dalam sila keempat, dilambangkan dengan kepala banteng, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Nah, anak-anak, mari kita cari tahu contoh-contoh lain penerapan sila keempat Pancasila, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu lingkungan rumah. Contoh penerapan sila keempat di lingkungan rumah antara lain: yang pertama, musyawarah untuk membuat piket bersih rumah. Yang kedua, musyawarah untuk menentukan menu makanan. Dan yang ketiga, musyawarah untuk tujuan wisata keluarga. Berikutnya contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, diskusi dalam belajar kelompok. Dan yang ketiga, musyawarah dalam pembentukan piket kelas. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh penerapan sila keempatnya yaitu pemilihan ketua RT, RW, atau pemilihan kepala desa. Yang kedua, musyawarah dalam membuat jadwal piket jaga siskampling. Dan yang ketiga, musyawarah dalam pembentukan jadwal kerja bakti. Itulah anak-anak beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalian juga dapat memberikan contoh lain yang mungkin kalian terapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar kalian. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.